Tapi kalau HP-nya sendiri ada? Agak bisa. Karena ini juga yang kami tanyakan ini. Ya. Dia katakan tanggal 15. Om, CCTV mati, CCTV-nya mati. Ini jam 10:05. Siap Om, alatnya yang mati ya Om. Siap Om. Menurut saudara, kalau seperti ini apa bisa menjadi bukti bagi kami tanpa menunjukkan aslinya? Itulah di penyidik ada nggak diserahkan? Nah, karena si apa itu sendiri, kalau dia mengatakan bahwa rusak HP-nya, Bang Yos. Itu masuk itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Pegang lehernya. Oh sini. Berutut tuh, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Duluan mana saudara ketemu Richard sama ketemu Kuat Ma'ruf? Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Terus saat saudara ketemu dengan saat itu saudara bertemu dengan Kuat Ma'ruf di dalam atau di garasi? Saya tidak ingat pasti, yang jelas di dapur menuju dapur. Dan saudara perintahkan Kuat Ma'ruf untuk manggil Joshua. Terus saya masuk ke dalam, Richard turun. Kemudian setelah itu Joshua masuk bersama Kuat dan Ricky di belakangnya. Saya masih perhatikan. Ya, saya sampaikan, saya tidak melihat Pak FS pada saat yang disampaikan oleh Richard bahwa beliau menembak Joshua ya. Saya tidak melihat karena memang pada saat itu saya sempat ke dapur itu. Saya tidak tahu yang terjadi. Bagaimana saya bisa melihat ke belakang sedangkan mata saya menuju ke arah dapur seperti itu. Kamu ke dapur itu saat RE menembak, setelah menembak, atau saat FS? Tadi kamu lihat nggak FS masuk ke dalam rumah? Saya tidak memperhatikan. dikumpulkan ada Richard, ada Ricky, ada saudara, ada Ferdi Sambo. Terus diberikan sejumlah uang 500 juta. Seingat saya itu setelah pemeriksaan di Bareskrim. Ya, setelah peringatan. Seingat saya. Ya. Besoknya baru dipanggil. Panggil sore. Ya malam lah. Malam. Ya. Kemudian Waktu itu yang manggil saya kan Richard. Saya lagi di depan posisinya. Udah ada Om Ricky di garasi. Om panggil Bapak Om. Akhirnya saya ngikut bertiga ke dalam ruang kerja Bapak. Nah, di situ Bapak ngomong, kalau nggak salah ngomong ke Ricky apa ke Richard, gimana pemeriksaan kalau nggak salah begitu. Tapi saya diem aja pada situ, jadi nggak nyambung lah saya. Udah gitu Bapak, saya terima kasih ya karena kalian sudah mengantar ibu dari Magelang sampai Jakarta dengan selamat. Pokoknya yang belain saya sanggup anak saya sendiri. Seingat saya Bapak ngomong gitu. Terus ini ada amplop, ada uang, dia bilangnya amplop apa uang lupa. Waktu itu kan yang paling dekat sama Bapak Richard duduknya, Ricky baru saya paling ujung. Richard, buat kamu 1, buat 500, buat Ricky 500, katanya begitu. Amplop itu digeser sama Richard sama Ricky itu. Tapi saya diem aja di situ, nggak megang nggak apa. Terus nanya, HP-mu apa? Pada ngomong gitu. Saya jawab Samsung, saya gitu. Terus sama bapak saya dikasih handphone baru. Handphone baru. Terus iPhone, ya betul. Oke, terus? iPhone baru itu sama Ricky di kartunya dipindahin ke HP yang baru. Cuma nggak ada kontaknya yang di saya Pak, nggak ada nama-namanya. Jadi saya minta Om Ricky suruh cabut lagi, masukin lagi, saya bingung nelponnya itu. Ya. Jadi saya nggak bisa pakai, belum saya pakai itu HP. Sekarang HP-nya kemana? Hilang yang mulia. Oh hilang.
Berarti belum sempat dipakai ya? Belum. Oh belum. Momen Hakim beri Ferdi Sambo dengan pertanyaan mengejutkan, suami Putri Chandrawati hanya bisa begini. Terungkap, sebuah momen, ketika Hakim persidangan membuat Ferdi Sambo, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua tak berkutik hal ini lantaran pertanyaan Hakim yang tampaknya di luar perkiraan Ferdi Sambo, sehingga ia pun hanya bisa gelagapan menjawabnya. Diketahui, pada persidangan kasus Ferdi Sambo yang dilaksanakan pada Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023, Hakim Ahmad Suhel sukses membuat Sambo kapok. Hakim juga berhasil membuat Ferdi Sambo menjadi gelagapan untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Lantas apakah pertanyaan Hakim yang membuat Sambo sampai kagok untuk menjawab tersebut? Momen tersebut bermula saat Sambo menjelaskan kronologi pemusnahan CCTV. Ferdi Sambo menjelaskan pada saat tanggal 13 subuh, ada miskal dari terdakwa obstruction of justice, Arif secara berulang kali. Kemudian pagi harinya, Sambo berkomunikasi dengan Arif, dan pada saat itulah Arif mengungkap bahwa dirinya ingin membahas mengenai CCTV. Akan tetapi, Sambo menolak untuk membahasnya, pada saat itu juga karena ia sedang ada kegiatan lainnya. Setelah itu, pada tanggal 13 malam akhirnya Sambo bertemu dengan Arif di dalam ruang kerjanya. Pada saat itulah, Arif menguak pada Sambo bahwa hasil CCTV tidak sesuai dengan press conference dari Kapolres Selatan. Arif menjelaskan letak perbedaannya, yaitu jika menurut press conference Sambo, masuk sudah kejadian tetapi pada CCTV, Sambo masuk Yosua masih ada. Mengetahui pengakuan Arif, Sambo lantas memerintahkannya untuk menghapus dan memusnahkan seluruh bukti CCTV. Tidak hanya itu, Sambo juga menekan Arif dengan mengatakan untuk bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Mendengar kronologi cerita pemusnahan CCTV yang diungkap oleh Sambo, Hakim memberi pertanyaan yang sukses membuat Sambo kagok. Kalau sampai ini bocor kalian berempat yang bertanggung jawab, itu maksudnya apa itu? Tanya Hakim Suhel, dilihat dari siaran Kompas TV, Ahad, tanggal 8 Januari tahun 2023. Sambo pun menjawab, tujuannya mengatakan hal tersebut, agar mereka tidak membocorkan isi CCTV. Konsekuensinya apa kalau bocor? Apakah sama nasibnya Yosua atau bagaimana? Tanya Hakim. Pertanyaan Hakim tersebut membuat Sambo gelagapan, hingga akhirnya menjawab seperti berikut. Tidak sampai segitulah ya. Saya tidak sampai berpikir akan diapa-apakan, tapi saya yakinlah pasti dia secara psikis pasti akan melaksanakan, ujar Sambo.